Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin waktunya sebentar Pak untuk sedikit berbincang-bincang. Kebetulan kami berdua ini mendapat tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 unit yang sedang kita laksanakan ini. Untuk kegiatan demonstrasi kontekstual ini kita berdua ini akan sedikit bertanya-tanya Pak berkaitan dengan nanti Bapak bagaimana mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah. Jadi kami berdua meminta izin waktunya sebentar Pak untuk ya sedikit berbincang-bincang Pak terkait dengan pengalaman yang sudah Bapak pernah rasakan selama ini. Oke Pak, bisa dimulai ya Pak ya? Siap. Ya. Ini pertanyaan yang pertama nih Pak, mohon maaf. Selama ini nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Terima kasih Ya. Pak Denny. Sebelumnya nih, barangkali saya sebagai seorang kepala sekolah Iya. khususnya di Penganjang 2 ini pasti berbagai macam beragam kasusnya ya yang dihadapi, baik kasus yang besar maupun yang kecil. Dan kadang-kadang dari kedua kasus itu cara penyelesaiannya juga sering bertentangan, yang dikenal sebagai apa istilahnya Pak, dilema etika ya, Betul, dilema betul, betul. etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya juga salah. Oleh karenanya kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Barangkali saya ketika mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut, yaitu dengan cara memahami masing-masing kasus dengan cermat. Dalam pemahaman kasus tersebut ya harus berkomunikasi dengan para pihak, baik dengan guru-guru, baik dengan komite, dengan orang tua, juga termasuk dengan siswa ya. Kemudian setelah permasalahannya sudah dipahami, baru saya melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan kebutuhan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukanlah dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasusnya Pak. Iya. Karena sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalahnya berbenturan tersebut tidak melanggar hukum, itu barangkali sebagai garis bawahnya ya Pak ya, serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial di masyarakat. Kemudian jika kasus yang diidentifikasi lolos syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika Pak. Dan sebaiknya jika syarat di atas tidak terpenuhi dan mengarah ke keputusan yang benar atau salah, maka itu adalah kasus tuntutan moral. Barangkali seperti itu jawaban dari saya. Ada beberapa hal ya Pak yang diperhatikan dari sebelum Bapak itu mengambil keputusan bahwa keputusan yang akan Bapak ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini termasuk dilema etika atau tuntutan moral ya. Ya, Tadi kalau dilema etika itu tadi yang memiliki nilai yang keduanya sama-sama benar gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bu Mary silakan. Ya, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dari masalah tersebut, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam kasus tersebut? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya yang bagus karena susah untuk dijawab. Untuk kasus yang dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang mengandung nilai kebijakan ya. Karena memang keduanya sama-sama benar. Iya betul Pak. Saya akan coba pertimbangkan faktor apa saja atau pihak mana saja. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau ini kepentingan pribadi. Barangkali itu sebagai pertimbangannya. Apakah itu mengandung nilai kebenaran atau mengandung nilai kesetiaan atau keadilan, atau berupa nilai belas kasihan gitu, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya.
Barangkali itu sebagai bahan pertimbangan saya untuk pengambilan keputusan. Nah, berarti Bapak mempertimbangkan dulu dari beberapa hal ya kayak Ya. dari kesetiaannya atau masuknya ke keadilan atau ke belas kasihan atau berdampak untuk saat ini atau jangka pendek atau jangka yang panjang seperti itu ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, dari jawaban tadi Bapak mengenai pengambilan keputusan itu kan memperhatikan mengenai nilai-nilai kebajikan apa yang tadi Bapak sebutkan di jawaban awal, ada kesetiaan, ada keadilan, ada belas kasihan. Nah, kemudian nih Pak, setelah Bapak mengidentifikasi itu, langkah-langkah prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini setelah melakukan yang tadi? Ya, terima kasih. Barangkali langkah-langkah yang bisa saya lakukan selama ini ya untuk mengambil keputusan, mungkin dengan cara mendengarkan suara hati atau nalar yang harus jalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan paling besar manfaatnya. Barangkali itu sebagai garis bawahnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Karena memang kita sebagai pelayan yang Iya, Pak, betul Pak. jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, maka kita harus berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berpikir juga berbasis peraturan seperti apa, dan jangan lupa selain peraturan juga harus berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian setelah itu selesai, tahap berikutnya maka harus dilakukan investigasi ya, memeriksa fakta-fakta dan temuan peluang gitu ya. Lalu setelah itu baru merambat untuk membuat sebuah keputusan. Lalu keputusan itu nanti bisa ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan banyak orang, baik bagi guru, baik bagi siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar. Barangkali. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Bapak ambil dalam pengambilan keputusan tadi kan Bapak pastinya mempertimbangkan banyak hal ya Pak ya, mempertimbangkan kepentingan murid, guru, dan siswa. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah? Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, barangkali saya harus menyederhanakan pokok-pokok permasalahan ya, untuk membangun kebijakan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan. Tapi jangan lupa juga selalu dikomunikasikan dengan semua unsur, semua yang ada di warga sekolah atau stakeholder, terutama yang memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika ini. Yang pertama tadi, untuk langkah efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan itu ya dengan menyederhanakan pokok permasalahan ya Pak ya. Kemudian di akhir-akhir keputusan yang sudah Bapak pilih harus dikomunikasikan dengan beberapa warga sekolah. Sangat bagus sekali Pak jawabannya Pak. Kemudian ini Pak berkaitan dengan itu ya, hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang Bapak pernah alami, tentu berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Pak. Ya, terima Nah, kasih. seperti apa Pak? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya, walaupun di awal kita udah mengambil keputusan yang seminimal mungkin mengambil resiko ya. Proses itu dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas dan menerima serta menjalankan keputusan, dan itu adalah merupakan sebuah tantangan Pak, serta untuk tetap ya kita istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati. Pak, biasanya kan kasus-kasus dilema etika itu terjadi dalam beberapa waktu ya Pak ya. Dari kasus yang terjadi biasanya nih Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah
barangkali dalam menyelesaikan kasus masalah ini ya, untuk jadwal, artinya kalau jadwal atau program itu kan dibuat sebelum ada kegiatan ya. Sementara kasus itu kan tidak direncanakan. Iya. Iya kan? Suatu waktu Iya. ya Pak ya, nggak tahu kapan gitu ya Pak Misalnya ya. kita bulan depan kayak ini, kalau kasusnya nggak ada berarti kan nggak bisa dilaksanakan ya. Iya. Jadi mungkin kalau jadwal tidak ada ya dalam menyangka sebuah kasus, hanya saja ketika ada kasus atau prioritas kasus muncul, ya kita harus segera menyelesaikan secepatnya. Kemudian setelah kasus ini muncul, tergantung dari jenis yang kasusnya ya, dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan dengan segera gitu, agar kondusivitas di lingkungan sekolah tetap terjaga, nyaman bagi semua warga. Barangkali seperti Jadi pada itu. intinya sih kasus yang prioritas pada saat itu ya, Iya. selagi memang bisa diputuskan, kemudian keputusannya selesaikan Pak ya, tidak Iya. menggunakan jadwal ya. Oke bagus sekali Pak. Mungkin yang lebih urgent Ya. untuk diselesaikan lebih cepat. Betul. Kemudian Pak, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ada nggak Pak, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang dapat membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima ini? Dalam menghadapi masalah ini yang jelas kami, saya Iya. sebagai kepala sekolah ya harus selalu berkomunikasi atau mengkomunikasikan dengan yang baik dengan semua warga yang ada di sekolah. Kemudian dalam pengelolaan emosi yang baik juga, pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu salah menjadi faktor ya Iya. yang dapat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Bapak jawabannya dari apa yang sudah kita obrolkan ini mengenai pengambilan keputusan dalam kasus di Lima Etika ya Pak ya, dari yang kami sampaikan, yang ditanyakan dan Bapak sampaikan yang tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di Lima Etika Ya. dalam menyelesaikan masalah kasus di Lima Etika? Apa pengalaman Bapak? Ya, dari semua hal yang telah disampaikan ya dalam pengambilan sebuah keputusan dalam etika, pembelajaran yang mendapat saya dapat ya dalam mengidentifikasi jenis kasus, ya kita harus bisa dilakukan lebih awal, jangan menunda-nunda gitu ya, dengan melakukan pengujian atau pengambilan keputusan, lalu kita lakukan pengujian benar lawan benar. Tadi itu kan dua hal yang Iya, benar gitu iya, ya, betul, benar betul. lawan Iya, benar, iya, seperti untuk itu. dapat menentukan paradigma ya, kemudian prinsip dan langkah pengujian pengambilan keputusan yang akan kita pilih, sehingga keputusan kita itu bisa diambil sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama demi kemajuan sekolah kita. Seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, dengan apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak tadi bisa menularkan ke kami berdua yang menjadikan satu bahan dasar nih Pak buat kami juga untuk mengambil keputusan ketika ada masalah-masalah yang tentunya harus kemudian segera diselesaikan. Bapak, terima kasih sekali lagi waktunya. Ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kami untuk dijadikan seperti yang tadi saya bilang. Dan akhir kata Bapak untuk kegiatan ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses pada ini. Amin. Sukses. Amin. Mantap, Bapak. Ya, mangga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya Bu ya. Saya dengan Pak Denny ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Kebetulan kami ini untuk tugas demonstrasi konteks 2 di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan pada Ibu. Ibu kan sudah lama ya menjadi kepala sekolah
ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, biasanya ya yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini pasti akan ada beragam kasus yang dihadapi ya. Dari beragam kasus itu, baik itu kasus yang keduanya memiliki nilai kebijakan benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi ya, dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Ya. Nah, kemudian tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak lain, misalnya guru, terus komite sekolah. Nah, gitu. Jadi setelah sudah dipahami maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Kemudian untuk itu perlu dilakukan dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah tersebut berbenturan, kemudian tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Kemudian jika kasus tersebut diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Kemudian dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi dan mengarah ke keputusan yang benar atau salah, maka itu adalah kasus rujukan moral. Jadi harus benar-benar Iya. clear ya memahami Ah, kasus yang iya. sedang akan diambil keputusannya oleh ibu itu. Iya. Ah, ini kasus ini mana nilai yang mana yang bakal saya ambil? Iya, Gitu iya. ya, Bu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, Iya. selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua kepentingan itu sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang baik gitu. Oh, iya iya. Itu pertanyaan yang bagus. Ya. Jawabannya bagus Iya. sekali kan? Untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal. Ya. Kemudian yang mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar tersebut, saya akan coba melakukan komunikasi dengan beberapa pihak seperti guru, komite sekolah, dan orang tua murid terkait identifikasi untuk mengambil keputusan, dan akan saya coba pertimbangkan faktor apa atau pihak mana gitu. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau pribadi atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, keadilan atau bebas atau belas kasihan gitu. Ataukah berdampak untuk saat ini atau untuk jangka panjang. Oke, berarti Ibu dalam menyelesaikan kasus juga melibatkan ke dan stakeholder yang ada di sekolah ya Bu ya. Kemudian dari penyelesaian kasus seperti itu, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan itu menentukan kasus tersebut kesesuaian dengan job kerja apa gitu. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur warga sekolah yang terkait tersebut. Kemudian meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan kepentingan dalam pengambilan keputusan gitu. Kemudian selain dari itu, langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama saya mengambil keputusan selama ini adalah dengan mendengarkan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang
berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan itu dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya yang saya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan itu ya, peluang, kemudian lalu buat keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali jawabannya Ibu ya. Jelas dari dilihat dari nilainya dulu, terus dibandingkan mudarat dan manfaatnya. Setelah itu ini keputusannya untuk siapa nih? Ketika untuk murid ya harus memperhatikan prinsip tadi, prinsip peraturannya diperhatikan, prinsip hasil akhirnya diperhatikan, dan juga tadi itu ada prinsip rasa pedulinya juga diperhatikan. Ini luar biasa sekali nih jawaban Ibu. Oke. Nah kemudian Bu, ada nih Bu, ada hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tidak baik? Yang paling efektif nih? Iya. Dalam kasus dalam pengambilan kasus pengambilan keputusan yang dilema etika ya, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Iya. Kemudian dan selalu berfokus pada nilai-nilai kebajikan yang mempertimbangkan kepentingan orang lain. Iya, sederhanakan dulu biar lebih mudah dipahami dan mementingkan kepentingan banyak orang tentunya. Lalu Bu, biasanya kan dalam menyelesaikan kasus atau menangani kasus dilema etika yang selama ini terjadi di sekolah pasti ada tantangan-tantangan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Kemudian yang biasa itu ya, hasil keputusan yang telah saya ambil tersebut terkadang ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk dapat memberikan pemahaman kepada orang tersebut yang merupakan tantangan bagi saya, serta tetap pertimbangan nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima oleh banyak orang. Iya, Memberikan pemahaman kepada orang yang tidak bisa menerima keputusan itu yang menjadi tantangannya Bu ya. Nah, Bu, terkait dengan tata kelola waktu itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ketika Ibu mau mengambil keputusan? Ini apakah menyesuaikan dengan tempat atau malah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah, terjadwal atau tidak? Seperti itu. Kalau terjadwal sih, kalau yang baku mati tidak ada jadwal baku. Yang saya tentukan dalam menyelesaikan sebuah kasus dan menentukan suatu keputusan itu untuk menyelesaikan masalah, prioritasnya saya adalah kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Tergantung dari jenis kasusnya dan kemudian atau pentingnya kasus tersebut gitu, dengan tujuan agar lingkungan sekolah selalu sehat, kondusif dan nyaman untuk semua warga sekolah. Jadi penyelesaiannya tuh dilihat dari urgensinya Iya. apakah itu urgen banget berarti harus secepatnya diselesaikan ya Pak ya. Jangan ditunda-tunda ya betul. Kemudian Bu, dari pengambilan keputusan yang Ibu ambil selama ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ada nggak Bu faktor-faktor atau orang yang bisa membantu Ibu? Iya. Kemudian itu tuh bentuk kerjasama yang baik ya, ada itu. Kemudian bentuk kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah, harus melibatkan guru yang lainnya itu ya. Pengelolaan emosi yang baik, kemudian pemahaman
membantu paling tidak mendukung keputusan yang sudah ibu ambil terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika itu ya Bu ya. Ya Bu, ini pertanyaan yang paling pamungkas nih Bu ya. Tentu dari penyampaian ibu tadi, dari pengalaman ibu yang sudah pernah ibu alami terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Pembelajaran apa sih Bu yang didapatkan dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Pengalaman yang saya ini ya dari semua hal yang telah disampaikan dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, pembelajaran yang saya ambil adalah memahami konteks, pemahaman ya dalam mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Kemudian dengan melakukan pengujian pengambilan keputusan, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Nah, kemudian serta perlu koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak presentasi data pertimbangan pengambilan keputusan. Pembelajaran yang ibu dapat ya tentunya dari tadi hal-hal perbincangan mengenai pengalaman ibu ya. Tadi disebutkan bahwa ibu nih dapat pembelajaran terkait bagaimana sih untuk mengambil sebuah keputusan yang baik terhadap dilema antara nilai yang baik ini sama-sama baik. Maka ibu yang tadi pilih adalah dilihat dari paradigmanya, kemudian prinsipnya itu seperti apa, kemudian setelah itu baru langkah-langkahnya penyelesaian untuk mengambil keputusan sampai dijadikan keputusan akhir itu harus benar-benar berpihak pada bermanfaatan banyak orang. Ibu, ini saya rasa suatu pengalaman yang luar biasa sekali nih Bu, untuk kita berdua yang bisa dijadikan contoh untuk kita. Iya, benar. Akan menjadi pembelajaran Iya, kita. betul. Dan ini akhir kata Ibu, kami terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat juga untuk kita bersama demi kemajuan sekolah kita yang tercinta ini. Ya, akhir dari kata berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.